Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pelajaran tematik tema 7, subtematika pembelajaran 3. Seperti biasanya, marilah kita baca doa sebelum belajar agar diberikan kemudahan untuk memahaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam pembelajaran kita kali ini, perhatikan baik-baik. Ayo mengamati. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau disebut toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Sekarang, ayo mengamati. Ayo mencari tahu cerita tentang binatang. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan. Lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah?" Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu terjatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. "Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku." Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian, kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu, si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian, kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata, kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya, sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Dari cerita kupu-kupu berhati mulia,
kita bisa mengambil hikmahnya, antara lain, tidak boleh mengejek dan tetap berbuat baik walaupun dengan orang yang pernah menyakiti kita. Sekarang, ayo berlatih. 1. Mengapa semut mengejek kepompong? Ya, karena kepompong itu tidak dapat berjalan keliling kebun. Nomor 2. Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Sikap kepompong adalah diam dan tidak menghiraukan ejekan semut. Nomor 3. Mengapa semut meminta tolong? Ya, karena semut terjebak dalam lumpur. Nomor 4. Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Ya, kupu-kupu menolong semut. Nomor 5. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Menyuruh semut untuk memegang erat-erat sebuah ranting. Kemudian, ranting tersebut akan diangkat oleh kupu-kupu. Nomor 6. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Ya, ucapan terima kasih. 7. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Sebelum bermain di kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Sekarang, ayo berlatih. Ayo, coba cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari di tabel sebelumnya, isilah tabel berikut. Perhatikan. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda? Tuliskan hasil diskusimu. Contoh hasil diskusi antara lain, sikapku terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda adalah 1. Menghargai kegiatan kesukaannya. 2. Tidak mengejeknya. 3. Tidak memaksa teman untuk menyukai kegiatan kesukaan tertentu. 4. Tetap berteman dengan rukun dan selalu menjaga persatuan. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Sekarang ayo berlatih. Ayo, perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Buku yang warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3.
Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ayo berlatih. Pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Gambar pertama. Gambar silang ada 1 dan dari jumlah buku 3. Kita pilih, kita hubungkan 1/3. Gambar 2. Buku yang ada silang 1, jumlah bukunya ada 5, sehingga pecahannya 1/5. Gambar 3. Tanda silang 1, jumlah buku 2, maka kita hubungkan dengan 1/2. Jumlah buku yang tanda silang atas X itu 1. Jumlah bukunya ada 4. Maka kita hubungkan dengan garis 1/4. Marilah kita baca, ucapkan Alhamdulillah dan disertai dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.